الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian subuh kita yang sebelumnya sempat tertunda pada pekan lalu karena disebabkan oleh banjir. Maka pekan lalu kita pending dan kita lanjutkan pada kesempatan pagi ini. Kita masih pada ayat-ayat tentang keluarga dalam Al-Quran. Ayat-ayat tentang keluarga dalam Al-Quran sangatlah luas. Kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa keluarga merupakan asas dan fondasi sebuah kehidupan. Nabi Adam alaihissalam ketika hidup sendiri dalam surga, beliau tidak tahan. Beliau tidak tahan untuk hidup sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memunculkan sosok yang menjadi pendamping hidupnya, yaitu ibunda kita Hawa. Karena memang asas sebuah kehidupan adalah keluarga. Asas sebuah kehidupan adalah keluarga. Kehidupan tidak mungkin berlangsung kalau tidak ada yang namanya keluarga. Makanya yang namanya LGBT dan sebagainya itu meruntuhkan fitrah manusia, Pelanggarannya bukan hanya pelanggaran agama, bukan. Dia pelanggarannya adalah pelanggaran fitrah manusia itu sendiri. Bayangkan kalau semua orang LGBT berpaham seperti itu atau berakhlak dan bersikap berkarakter seperti itu. Tidak akan ada yang namanya kehidupan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persoalan keluarga dalam Al-Quran secara detail. Walaupun sebagiannya hanyalah berupa isyarat dan kisah. Ada potret keluarga yang soleh, ada potret keluarga yang tidak soleh, ada potret suami yang soleh tapi istri yang fasik, yang kafir. Itu semua ada dalam Al-Quran. Hubungan antara anak dengan ayah, ibu dengan anak, itu semua ada dalam Al-Quran. Oleh sebab itu ini semua perlu penjelasan yang lebih detail dan lebih panjang insyaallah taala. Pada kesempatan ini tema kita adalah menjadi suami yang layak. Sosok seorang suami, sosok seorang ayah dalam sebuah keluarga adalah asas utama. Jadi asas utama penopang keluarga adalah seorang suami atau seorang ayah, bukan seorang ibu. Walaupun tentu ibu adalah sosok penting dalam keluarga, tapi fondasi utama sebuah keluarga adalah seorang ayah. Seringkali seorang ayah tidak dirasakan urgensinya dalam sebuah keluarga kecuali setelah dia tiada. Kalau dalam sebuah keluarga kehilangan ibu, kehilangan istri, keluarga tersebut mungkin akan kehilangan kasih sayang dan cinta yang besar. Tapi keluarga tersebut tetap tidak akan goyah. Anak-anak akan tetap sekolah seperti biasanya. Rumah tetap akan ada seperti biasanya. Kehidupan anak-anak masih bisa terjamin. Tapi kalau seorang ayah yang meninggal, seringkali anak-anak akan putus sekolah. Anak-anak harus mendapatkan santunan. Bahkan kita sendiri diwajibkan untuk menyantuni anak-anak yang kehilangan ayah. Ini menunjukkan bahwa kalau seorang ayah, seorang suami meninggal, maka keluarga tersebut akan goyah. Keluarga tersebut akan goyah. Bahkan terpaksa seorang istri, seorang ibu, bunda harus keluar dari rumahnya untuk menafkahi anak-anaknya.
Bahkan anak-anaknya mungkin sebagiannya akan putus sekolah demi untuk mencari nafkah. Jadi urgensi seorang ayah biasanya tidak dirasakan kecuali setelah dia tiada. Bahkan walaupun anak-anak sudah besar, ya, walaupun anak-anak sudah besar, ketika seorang ayah meninggal, mereka akan kehilangan sosok yang dihormati, disegani, ya, dan sosok yang ya perlu untuk dijadikan sebagai penasihat dalam kehidupan. Ketika seorang ayah meninggal, ya, anak-anak walaupun mereka sudah besar, mereka akan merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang tidak perlu saya segani. Ya. Jadi seorang ayah ini sangat urgen dalam sebuah keluarga. Di sisi lain, karena ayah adalah asas sebuah keluarga, maka tanggung jawabnya tentunya sangatlah besar. Tanggung jawabnya tentunya sangatlah besar, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam ayat yang singkat tapi mengumpulkan seluruh tanggung jawab seorang suami, seorang ayah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki menjadi pelindung, pemimpin, pengayom atas kaum wanita. Dengan dua sebab. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Sebab pertama karena Allah mengutamakan laki-laki dalam hak-hak dan kewajibannya. Mengutamakan laki-laki dalam hak-hak dan kewajibannya. Kewajiban laki-laki dalam rumah tangga itu sangatlah besar. Lebih besar dibandingkan kewajiban istri. Oleh sebab itu, hak-haknya pun lebih besar dibandingkan hak-hak istri. Ya. Kewajiban suami dalam rumah tangga itu lebih besar dibandingkan kewajiban istri. Sehingga hak-hak yang harus dia dapatkan itu lebih banyak dibandingkan hak-hak yang didapatkan oleh istri. Yang kedua, karena suami memberikan nafkah. Karena suami memberikan nafkah. Inilah dua kelebihan laki-laki dibandingkan dari kelebihan dari perempuan. Ini kelebihan laki-laki dibandingkan dari perempuan. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat ini seperti Ibnu Katsir dan ulama-ulama lainnya mengatakan bahwa ar-rajulu afdalu minal mar'ah. Laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Laki-laki lebih utama daripada perempuan. Apakah Allah tidak adil? Ya, karena lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan dengan perempuan? Ya, para ulama mengatakan tidak. Allah lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan bukan dalam persoalan takwa, bukan dalam persoalan akhlak, bukan dalam persoalan masuk surga, masuk neraka, bukan. Allah mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan dalam persoalan kepemimpinan, dalam persoalan pemberian nafkah, dalam persoalan pembinaan keluarga, dalam persoalan besarnya kewajiban dan besarnya haknya seorang laki-laki. Dari sisi ini Allah Subhanahu wa taala mengutamakan laki-laki. Tapi dalam persoalan kesolehan, ketakwaan, ya, masuk surga, keridhaan Allah kepadanya, ini tergantung pada ketakwaan masing-masing. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi keutamaan laki-laki dibandingkan perempuan terletak pada besarnya kewajiban laki-laki dan besarnya haknya. Bukan pada ketakwaan, kesolehan dan lain-lain. Ya. Juga keutamaan laki-laki dilihat dari sisi kewajiban dan hak-haknya, pada dasarnya kembali kepada maslahat perempuan. Kembali pada maslahat perempuan, maslahat istri. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam istri itu memang adalah seorang yang tidak perlu capek keluar rumah bekerja. Ya, itu dalam Islam. Ya.
Waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu hukum asal wanita dalam Islam. Waqarna fi buyutikun, tinggallah kalian di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan keluar dengan berhias seperti berhiasnya wanita-wanita kaum jahiliyah. Tetapi sudah merupakan rahmat Islam, Allah tetap mengizinkan kaum wanita untuk keluar dari rumah mereka dalam rangka menyelesaikan kebutuhan dan keperluan mereka. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, "Inna Allaha qad adzina lakunna an takhrujna li hawaijikum." Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian, wahai para wanita, untuk keluar dari rumah demi untuk menyelesaikan keperluan-keperluan kalian. Oleh sebab itu, seorang laki-laki harus berusaha untuk menjadi seorang suami yang layak bagi istri. Pada kajian yang lalu kita sudah sebutkan dua hal. Yang pertama, seorang suami harus layak menjadi tempat berteduh, tempat bernaung bagi istri dan anak-anaknya. Harus layak menjadi tempat berteduh, tempat yang nyaman. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Dia menjadikan dari diri kalian sendiri pasangan. Litaskunu ilaiha, agar dengan pasangan tersebut kalian bisa merasa nyaman, merasa tenang, tidak bersedih. Itu yang pertama, menjadi rumah, tempat berteduh dan nyaman bagi istri. Yang kedua, menjadi pakaian yang nyaman dan layak bagi istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Juga seorang laki-laki untuk menjadi seorang suami yang layak memperhatikan tiga hal. Yang pertama adalah berusaha agar istrinya merasa nyaman, tenang. Yang kedua, berusaha agar istrinya tidak bersedih. Kenyamanan dan tidak bersedih, ini merupakan hal yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dirasakan oleh wanita. Rasa nyaman, merasakan nyaman, dan agar tidak bersedih. Ini merupakan tujuan yang sering kali Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam Al-Qur'an, bahwa dua hal ini mesti dirasakan oleh seorang ibu, seorang wanita, seorang istri. Dalam surah Maryam, Allah menyebutkan dua hal ini agar Maryam merasa menjadi seorang wanita yang bahagia. Makanya Allah memerintahkannya dengan dua hal. Fa'aja'al makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya fanadaha min tahtiha alla tahzani. Ketika Maryam akan melahirkan Isa alaihissalam, beliau mengatakan, ketika merasakan sakit, tidak ada orang yang membantunya melahirkan seorang diri, beliau mengatakan apa? Seandainya saya mati saja sebelum ini. Ketika merasakan sakitnya melahirkan, beliau mengatakan apa? Seandainya saya merasakan sakit mati saja lebih baik. Karena lantaran sakitnya melahirkan. Maka para ulama mengatakan malaikat. Sebagian ulama mengatakan Isa alaihissalam kemudian memanggilnya dari bawah kakinya. Dia mengatakan, janganlah bersedih, janganlah bersedih. Kemudian pada selanjutnya, kuli washrabi wa qurri aina, makan minumlah dan rasakanlah perasaan yang nyaman. Jadi tidak bersedih dan merasakan perasaan yang nyaman ini harus dirasakan oleh seorang ibu. Dari siapa? Dari perlakuan suaminya, dari perlakuan suaminya, dari perlakuan seorang ayah.
Dalam surah Thaha Allah juga menyifatkan atau mengatakan yang demikian, bahwa seorang perempuan harus merasakan rasa tidak sedih dan merasakan kenyamanan. Farja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Ya, maka wahai Musa, kami memulangkanmu ke ibumu setelah diambil oleh Firaun, kami memulangkanmu ke ibumu untuk dipelihara oleh ibumu agar ibumu tidak bersedih hati dan merasakan apa? Kenyamanan, ketenangan. Jadi yang harus dihadirkan oleh suami untuk istrinya adalah apa? Kenyamanan dan rasa tidak sedih. Dalam surah Al-Ahzab ayat 51, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggilir istri-istrinya semaunya, ya, karena dalam Islam kan kalau beristri lebih dari satu, itu ada aturannya. Aturan menggilir istri itu ada aturannya, agar seorang suami bisa berlaku adil dan para istri tidak saling bertengkar. Ya. Tapi Rasulullah SAW Allah perintahkan untuk bebas menggilir istrinya dan tidak perlu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah, karena Rasulullah punya kekhususan tersendiri. Tujuan Allah membebaskan Rasulullah SAW dalam menggilir istri-istrinya, tujuannya ada 3. Yang pertama adalah agar istrinya merasakan nyaman, dan yang kedua adalah agar istri-istrinya tidak bersedih, dan yang ketiga agar istri-istrinya merasa rela, ridha kepada suami, kepada Rasulullah SAW. Ini 3. Ya. Dzalika adna an taqarra a'yunuhun wa la yahzanna wa yardina bima ataitahunna kulluhun. Ini dalam surah Al-Ahzab. Kata Allah, hal demikian agar istri-istrimu merasakan kenyamanan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar mereka tidak bersedih hati. Dan yang ketiga, agar mereka ridha kepadamu wahai Rasulullah. Ya. Jadi untuk menjadi seorang suami yang layak, maka yang pertama adalah memperhatikan kenyamanan dan ketenangan istri. Yang kedua adalah memperhatikan agar istri tidak bersedih. Dan memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sangat memperhatikan kesedihan perempuan. Ya. Sangat memperhatikan kesedihan perempuan. Sampai-sampai disebutkan beberapa kali agar perempuan tidak bersedih. Ya, dalam surah Maryam, "Alla tahzani", dalam surah Thaha, ya. Ya, "Kay la tahzan", dalam surah Al-Ahzab, "wa la yahzanna". Ya. Kenapa? Karena kesedihan perempuan berbeda dengan kesedihan laki-laki. Ya. Kesedihan perempuan berbeda dengan kesedihan laki-laki. Ya. Oleh sebab itu memang hal ini perlu untuk dihindari. Ya, perlu untuk dihindari. Kemudian yang ketiga adalah agar seorang istri bisa ridha kepada suaminya, bisa ridha kepada suaminya, ya, dengan akhlak, dengan nafkah dan ya, hak-hak yang suami berikan kepadanya. Jadi 3 ini, ya. Kalau 3 ini sudah terpenuhi dalam sebuah keluarga, maka Anda sudah menjadi seorang suami yang layak. Kalau 3 ini sudah terpenuhi dalam keluarga, maka Anda sudah menjadi seorang suami yang layak. Tapi jalan untuk mencapai 3 hal ini bukanlah jalan yang mudah. Ya, bukanlah jalan yang mudah, tapi harus mengikuti rambu-rambu Al-Qur'an. Kita harus mengikuti rambu-rambu Al-Qur'an. Kalau kita membaca rambu-rambu Al-Qur'an, poin-poin atau langkah-langkah untuk menjadi seorang suami yang layak, yang pertama adalah seorang suami harus menjadi pemimpin yang layak, pemimpin yang kuat, bukan menjadi pemimpin yang lemah. Itu yang pertama. Seorang suami harus menjadi seorang pemimpin yang kuat dalam keluarga. Pemimpin yang kuat artinya bukan kuat jasadnya, bukan. Ya. Ya. Bukan pemimpin yang ototnya besar, bukan. Ya. Bukan seperti itu yang diharapkan. Tapi pemimpin yang kuat artinya pemimpin yang memiliki karakter. Ya. Pemimpin yang berkarakter. Yang kalau mengatakan A, membuat keputusan
semua harus tunduk. Semua harus tunduk. Tidak boleh ada yang membantah keputusan suami. Itulah seorang pemimpin yang kuat. Itulah seorang pemimpin yang kuat. Ya, kalau suami sudah berkarakter seperti ini, maka keluarga yang menjadi tanggungannya akan menjadi sebuah keluarga yang sangat luar biasa. Ya. Tapi rata-rata ya kita ini atau kebanyakan, apalagi pada masa sekarang, ya kebanyakan kita suami takut istri. Ya. Kebanyakan takut suami takut istri. Ya. Ini problem, salah satu problem kita semua. Ya. Suami takut istri. Ya. Kita juga sudah sebutkan sebelumnya. Ya. Suami takut mertua, ini juga problem. Ya. Ya. Oleh sebab itu, seorang suami harus menjadi pemimpin yang layak. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Harus menjadi pengayom bagi kaum, bahkan menjadi pendidik. Ya. Kita itu seorang suami ini harus menjadi pendidik, pembina bagi istri-istri kita. Ya. Kalau kita menjadi pendidik dan pembina, harusnya istri-istri kita tidak boleh ngomel banyak terhadap kita. Karena kita ini adalah apa? Murabbi, pembina untuk istri-istri kita. Hendaknya mereka tidak boleh mengomel banyak. Ya. Kepada kita. Karena kita semua adalah pemimpin. Dan perintah untuk pembinaan keluarga bukan kepada istri, tapi kepada suami. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Perintah ini ditujukan kepada suami, bukan kepada istri. Oleh sebab itu harus menjadi pemimpin ya, yang kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki merupakan pemimpin, pembina atas kaum wanita. Ibnu Katsir mengatakan, makna ayat ini adalah bahwa laki-laki itu ar-rajulu ru'isuha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha, kata Ibnu Katsir. Ya. Laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita, terus pemberi keputusan kepada kaum wanita, kepada istri. Sekaligus pembina, pendidik istri. Ya, itulah tugasnya seorang suami. Oleh karena itu yang paling berhak untuk belajar parenting adalah seorang suami, bukan istri. Yang paling utama, yang paling berhak, yang paling wajib untuk belajar parenting adalah suami, bukan istri. Ya. Adalah seorang suami dan bukan istri. Walaupun istri tetap diperintahkan untuk belajar pembinaan anak. Tapi kewajiban yang paling pertama diembankan kepada suami, bukan kepada istri. Kemudian yang kedua, untuk menjadi seorang suami yang layak harus memiliki tanggung jawab nafkah. Harus memiliki tanggung jawab nafkah. Kalau bisa seluruh kebutuhan istri berasal dari harta Anda. Ya. Kalau bisa ya, istri tidak perlu mengeluarkan uangnya untuk menafkahi keluarga, apalagi menafkahi diri kita, tidak perlu. Supaya kita tidak menjadi suami yang tertawan. Ya. Kita sudah sebutkan pada kajian lalu, suami yang tertawan. Ya. Suami yang tertawan adalah kalau istrinya menafkahi dirinya, itu suami yang tertawan. Dalam tanda petik. Ya. Karena suami yang seperti ini tidak bisa melakukan gerak-gerik yang lebih leluasa. Ya. Dia tertawan oleh istrinya. Tentunya boleh atau tidak boleh, ya, tapi hendaknya seorang suami tetap memiliki tanggung jawab nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya. Kalau istrinya yang memberikan tanggung jawab nafkah kepadanya, maka dia akan menjadi suami yang tertawan. Dia tidak akan leluasa untuk memberikan keputusan. Apalagi untuk menikah lagi, mustahil. Ya. Mustahil. Ya, tentu boleh ya, atau hampir mustahil. Kalau dia mendapatkan nafkah dari istrinya, lalu meminta izin untuk menikah lagi misalnya, hampir mustahil. Karena dia sudah menjadi orang yang tertawan. Ya, oleh sebab itu, jangan menjadi suami-suami yang tertawan. Walaupun Anda memiliki kekurangan, harus berusaha agar istri tidak memiliki jasa nafkah kepada Anda.
Jelas ya? Tapi kalau Anda memiliki jasa nafkah kepada istri dan keluarga Anda akan menjadi seorang suami yang bebas. Ya. Anda akan menjadi seorang suami yang akan melakukan gerak-gerik apa saja bebas. Oleh sebab itu, tanggung jawab nafkah ini merupakan tuntutan dan kewajiban. Ya. Dan seorang istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya tidak berhak untuk tidak taat kepada suami. Seorang istri yang tidak diberikan nafkah oleh suaminya berhak untuk tidak taat kepada suami. Tapi kalau diberikan nafkah, maka dia wajib untuk taat kepada suami. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Jabir radhiyallahu an, walakum rizquhunna wa kiswatuhun. Ya. Nafkah ini adalah merupakan tanggung jawab suami. Kata Rasulullah, wahai para suami, kalian memiliki kewajiban untuk memberikan rezeki, nafkah, dan pakaian kepada istri-istri. Termasuk juga tempat tinggal. Ya. Nafkah pakaian, makanan, minuman, kemudian tempat tinggal. Ya. Inilah nafkah yang mesti dikeluarkan oleh suami untuk keluarganya. Yang pertama adalah tempat tinggal. Oleh sebab itu, pada kajian yang lalu kita sudah sebutkan, ya, pengantin baru, ya, para adik-adik saya yang belum menikah, ya, atau yang mau menikah lagi, ya, sebelum menikah atau setelah menikah hendaknya tinggal sendiri, tidak perlu tinggal dengan orang tua. Itu lebih utama. Itu lebih utama. Karena selain tempat tinggal adalah kewajiban seorang suami, ya, kalau menikah ya memang wajib sediakan tempat tinggal. Walau ya meskipun sewa enggak ada problem. Yang penting menyediakan tempat tinggal. Selain tempat tinggal merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh suami, juga agar kehidupan rumah tangga kehidupan rumah tangga yang baru tidak dicampuri oleh orang lain. Tidak dicampuri oleh orang lain. Ya, ini sangat penting. Ya. Kemudian nafkah pada kehidupan sehari-hari. Ini juga sangat urgen. Ya, bagaimana besarannya? Besarannya tergantung pada rata-rata kehidupan. Tergantung pada budaya yang berkembang. Ya, budaya yang berkembang pada satu tempat dan zaman. Ya. Nafkah keluarga di Indonesia tentu berbeda dengan nafkah keluarga di Mesir atau di Arab Saudi. Itu berbeda. Ya, kalau di Arab Saudi mungkin nafkah setiap bulan itu ya minimal 10.000 rial. 10.000 rial ya mungkin sekitar 50-an juta atau 40-an juta misalnya. Tapi nafkah keluarga di Indonesia bisa saja dalam satu bulan 3 juta atau 4 juta misalnya. Ya. Dan seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah seperti ini. Ya. Dan ini juga tergantung pada sedikit banyaknya anggota keluarga. Ya, kalau keluarganya cuma berjumlah 4, ya nafkahnya juga sedikit. Nafkahnya sedikit atau lebih sedikit kalau dibandingkan dengan keluarga yang berjumlah 10. Ya. Jadi nafkah itu tidak ditentukan kadarnya, tapi ya berubah seiring dengan perubahan tempat dan budaya suatu masyarakat, budaya suatu tempat dan kondisi suatu zaman. Demikian juga pakaian. Ya. Jadi seorang suami juga harus membelikan pakaian untuk istrinya. Ya. Para fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahwa seorang suami itu memberikan pakaian pada seorang suami memberikan pakaian pada istrinya 2 kali dalam setahun. Ya, 2 kali dalam setahun harus ada pakaian baru. Ya. Setiap 6 bulan harus ada pakaian baru. Ya, tapi tentunya ini ya tidak sepaten seperti itu. Ya. Tidak sepaten seperti itu. Tentunya kalau istri sudah membutuhkan pakaian baru ya silahkan. Ya, tidak ada problem. Ya. Tapi mereka mengatakan minimal 2 kali dalam setahun. Minimal 2 kali dalam setahun.
Kemudian yang ketiga, untuk menjadi seorang suami yang layak harus bertanggung jawab dalam pembinaan. Harus bertanggung jawab dalam pembinaan. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan diri keluarga kalian dari api neraka. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan cara bita'dibihim, dengan membina dan mendidik mereka. Dengan membina dan mendidik mereka. Dan ini juga ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami untuk membina istri-istrinya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wahai seorang suami, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Apakah mendirikan salat saja? Tidak. Perintahkan keluargamu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Bukan hanya salat. Tapi di sini disebutkan salat karena memang amalan yang paling utama adalah salat. Amalan yang paling utama adalah salat. Sehingga salat ini disebutkan secara khusus. Karena amalan yang paling utama dan paling wajib adalah salat. Ya. Jadi amalan yang paling wajib dan paling utama adalah salat setelah dua kalimat syahadat. Makanya disebutkan secara khusus. Juga ini merupakan pujian kepada Nabi Ismail alaihissalam. Karena dia telah memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Kenapa Nabi Ismail diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apakah beliau hanya memerintahkan keluarganya untuk menunaikan salat dan menunaikan zakat? Tidak. Tapi Allah menyebutkan kedua ini karena urgensi dua amalan ini. Dan dia tetap memerintahkan keluarganya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Membina keluarganya untuk menjadi keluarga yang memperhatikan kewajiban-kewajiban. Jadi persoalan salat adalah persoalan penting dalam sebuah keluarga. Persoalan salat adalah persoalan penting dalam sebuah keluarga. Kalau suatu keluarga salat semua, suatu keluarga salat semua, maka ini merupakan keluarga yang sangat luar biasa. Ya. Seorang ayah suami menjadi suami yang sukses dalam persoalan pembinaan. Dan pembinaan ini jugalah yang dilakukan oleh Luqman alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam surah Luqman. Persoalan pembinaan. Sampai Luqman memanggil anaknya 3 kali dalam surah Luqman. Di awal dengan ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Ya. Di dalam Al-Quran, kita juga sudah sebutkan sebelumnya, panggilan kepada ayah itu disebutkan 6 kali. Ya abah. Dan panggilan kepada anak itu disebutkan 6 kali. Ya bunai. Ya abah ini panggilan yang paling sopan, paling indah kepada seorang ayah. Dan Allah sebutkan sebanyak berapa kali? Sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. 3 kali dijadikan panggilan oleh seorang anak yang beriman kepada ayahnya yang kafir. 3 kali dalam surah Maryam. Jadi bayangkan Nabi Ibrahim yang menjadi seorang nabi memanggil ayahnya dengan panggilan apa? Ya abah. Panggilan yang paling indah. Padahal ayahnya adalah seorang yang kafir. Kemudian panggilan ayah yang kedua adalah panggilan seorang panggilan
seorang anak yang beriman kepada ayah yang beriman. Yaitu panggilan Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya Yaqub. Ya abah, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, saya melihat 11 bintang. Dan kemudian matahari dan bulan yang bersujud kepadaku. Kemudian panggilan Nabi Ismail kepada Ibrahim, pada ayahnya. Ya abah if'al ma tu'mar. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan akan menyembelih Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ismail mengatakan, "Ya abah if'al ma tu'mar." Wahai ayahku, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk menyembelihku. Bayangkan seorang anak. Ya. Kemudian panggilan seorang ayah kepada anaknya juga demikian. Ya, 3 kali oleh Luqman alaihissalam dalam surah Luqman. Kemudian panggilan seorang ayah yang beriman kepada anaknya yang kafir. Panggilan Nabi Nuh kepada anaknya yang kafir. Ya bunai irkam ma'ana. Ya. Ketika memanggil anaknya untuk naik di atas kapal, tapi anaknya tidak mau. Ya. Ya. Oleh sebab itu, pembinaan keluarga ini sangat urgen. Pembinaan keluarga sangat urgen dan harus menjadi seorang tanggung jawab seorang suami. Seorang suami yang tidak memperhatikan pembinaan keluarganya, ini seorang suami yang tidak layak. Seorang suami yang tidak layak. Ya. Itu saya seringkali hadir di kajian-kajian ya, orang tua, ya, orang tua siswa. Ya, kalau kajian orang tua siswa biasanya adalah persoalan pendidikan anak, persoalan keluarga dan sebagainya. Tapi yang kebanyakan hadir adalah istri-istri, ya. Para suami entah kemana. Padahal hari libur. Padahal biasanya hari libur. Ya. Mungkin para suami sudah merasa bahwa mereka sudah cukup, tidak perlu lagi belajar untuk pembinaan anak, merasa cukup, ya. Padahal tidak demikian. Tidak demikian. Kita sebagai seorang suami harus terus belajar bagaimana membina keluarga, bagaimana membina keluarga. Kemudian yang keempat adalah menjadi seorang suami yang layak harus bisa menghargai istri dan hak-haknya. Harus menghargai istri dan hak-haknya. Tidak boleh seorang suami seenaknya. Ya, karena merasa dia adalah pemimpin, maka dia melakukan seenaknya di rumah. Tidak. Harus menghargai seorang istri. Harus memperhatikan hak-hak istri. Uang istri pun tidak boleh diambil secara sembarangan. Ya. Uang istri itu tidak boleh diambil sembarangan oleh seorang suami. Haram hukumnya. Ya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Berikanlah istri-istri kalian itu mahar dan nafkah. Ya, dalam para ulama mengatakan berikanlah mereka nafkah. Dan nafkah ini apakah berikanlah mereka mahar. Ketika kita menikah kita berikan mahar. Dan nafkah ini tidak boleh Anda ambil kembali, tidak boleh Anda pakai dan gunakan kecuali atas keridhaan dan kerelaan istri. Kalau istri sudah rela dan ridha, maka Anda boleh memakainya. Tapi kalau istri tidak ridha dan tidak rela, maka itu sebuah dosa. Maka itu sebuah dosa. Oleh sebab itu tidak boleh sembarangan mengambil harta istri. Tidak boleh sembarangan mengambil uang istri pada kita. Tapi seorang istri juga tidak boleh mengambil seluruh harta suaminya. Ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu sebuah kezaliman. Kalau seluruh gaji suaminya diambil oleh istri, itu sebuah kezaliman. Ya. Kezalimannya istri kepada suami. Kalau semua gajinya diambil oleh dirinya, zalim namanya. Ya, dia harus mengambil sesuai kadar nafkah yang ia butuhkan.
kadar nafkah yang dibutuhkan oleh keluarga. Jelas ya ini ya. Sebaliknya, seorang suami tidak boleh mengambil harta istri sedikit pun, kecuali hal-hal yang ringan. Ya, kecuali hal-hal yang ringan. Ya. Tapi kalau nafkah ya dalam artian uang yang banyak, ya, seorang suami tidak boleh mengambil uang istrinya kecuali dengan keridhaan dan kerelaan istrinya. Dan ini harus diperhatikan, ya. Dan ini harus diperhatikan. Bagaimana kalau seorang istri bekerja? Ya, kita sudah sebutkan sebelumnya, kalau suami mengizinkan istri bekerja, maka gaji istri tersebut menjadi hak milik istri dan bukan menjadi hak milik suami. Ya. Tapi kalau suami mengizinkan istri bekerja dengan syarat, ya, Anda boleh bekerja tapi Anda harus memberikan sebagian gajimu untuk keluarga, nafkah keluarga. Karena ketika Anda bekerja, maka hak-hak saya sebagai suami akan mengalami banyak kekurangan. Ketika Anda bekerja, maka hak-hak saya sebagai suami akan banyak tidak tertunaikan. Ya, jelas ya? Ya, kalau istri bekerja kita pulang ke rumah, tidak ada yang sambut, tidak ada yang ya, sudah makan akan terlambat, ya. Banyak kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu, karena Anda bekerja, maka gaji yang Anda dapatkan sebagiannya harus Anda juga berikan untuk nafkah keluarga. Harus ada perjanjian-perjanjian. Harus ada perjanjian-perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian, maka gaji yang dia dapatkan adalah untuk dirinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri dan bukan untuk suami. Tetapi seorang istri, walaupun tidak ada perjanjian dengan suaminya, maka dia tetap harus apa? Maka dia tetap harus berbaik hati, bahwa ketika saya bekerja, maka saya telah melalaikan banyak kewajiban-kewajiban yang harus saya berikan kepada suami. Oleh sebab itu, sebagai ganti kewajiban ini, saya harus memberikan sebagian gaji yang saya dapatkan untuk nafkah keluarga, untuk membantu suami. Ini sudah harus menjadi kewajiban atau menjadi keharusan bagi seorang istri yang bekerja. Ya, tapi kalau sebelumnya ada perjanjian-perjanjian, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik, agar tidak terjadi yang namanya perselisihan pada suatu saat kelak. Agar tidak terjadi perselisihan pada suatu saat kelak, dan seorang suami juga tidak merasa terzalimi. Dan seorang istri tidak merasa menjadi seorang penguasa di keluarga. Ya, kalau seorang istri sudah punya gaji sendiri, ya, dia merasa bahwa dia juga adalah raja. Ya, dia akan merasa bahwa dia adalah raja. Bahkan dia akan merasa bahwa dia tidak perlu lagi seorang suami. Ya, dia tidak perlu memerlukan seorang suami. Dan kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa seorang yang sangat diperlukan oleh seorang istri adalah anak, bukan suami. Ya. Yang sangat diperlukan oleh seorang istri adalah anak, bukan suami. Makanya kalau anak-anaknya sudah besar, maka Anda sudah bisa ditendang dalam tanda petik, ya. Ya. Ya, Anda mau pergi, mau kemana, silahkan. Ya. Saya sudah punya anak, saya sudah punya anak. Jadi yang sangat diperlukan oleh seorang wanita adalah anak, bukan suami. Ya. Walaupun tentu juga diperlukan, tapi yang sangat dibutuhkan oleh seorang wanita adalah anak. Untuk memiliki anak tentu harus punya suami, Oleh sebab itu, para ibu-ibu yang anak-anaknya sudah besar, apalagi anak-anaknya adalah laki-laki, ya, memandang kita sebagai seorang suami itu sudah dengan pandangan yang, ya, sudah pandangan yang tidak lagi diperlukan, ya, dalam tanda petik, ya. Oleh sebab itu, pertanyaan pekan lalu, ya, ada seorang tua yang ingin menikah lagi. Anak-anaknya sudah besar dan ingin menikah lagi, tapi malah istrinya tidak mau. Ya, ya, ini sebuah hal yang memang hal yang sangat dilema, problem pada masa kini, ya. Ya, problem pada masa kini, ya. Seorang istri kecemburuannya sangat besar
kepada suaminya, untuk suaminya. Ini problem terbesar kita pada masa kini. Iya. Kecemburuan yang sangat besar ini berimplikasi pada banyak hal, pada banyak problem dalam rumah tangga. Baik, kemudian di antara cara menghargai istri adalah dengan dengan berkata-kata yang baik dan tidak mencela istri. Dan tidak boleh memukulnya. Tidak boleh memukulnya. Ini banyak suami yang sedikit-sedikit langsung mencela istrinya. Ini tidak dibolehkan. Ya. Dan ini memang banyak. Ya. Banyak kadang dikisahkan atau laporan. Itu masih banyak ikhwah yang memukul istrinya. Ya. Masih banyak ikhwah yang memukul istrinya. Ini problem. Ya. Menjadi seorang suami yang layak harus bisa menahan dua hal. Yang pertama adalah menahan lisan. Dan yang kedua adalah menahan kaki dan tangan. Ya, aturannya kan sudah jelas dalam Al-Quran. Wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Istri-istri yang kalian khawatir akan tidak taat kepada kalian, cara yang pertama adalah dinasihati. Dinasihati secara baik-baik. Bukan langsung dipukul. Ya. Bukan langsung dimaki, dicela habis-habisan, tidak. Caranya adalah dinasihati. Itu yang pertama. Kalau nasihat tidak bermanfaat, tidak berefek padanya, maka diboikot pada tempat tidur. Tidak tidur bersama dengannya. Tidur di luar kamar. Kalau tidak berefek, maka bisa dipukul. Tapi pukulannya juga dengan bukan pukulan yang membuat babak belur, bukan. Ya, pukulan pada punggungnya dengan sekadarnya, pada pahanya dengan sekadarnya. Bukan pada kepala dan wajahnya. Idza daraba ahadukum falyajtani bil wajh, kata Rasulullah, kalau kalian memukul maka jauhi wajah. Ya, pada tempat-tempat, pada bagian-bagian tubuh yang kalau sakit bisa sembuh 1 hari 2 hari. Bukan pada wajah atau area dada, area perut. Ya, ini yang sangat berbahaya tentunya. Tapi dipukul pun dengan cara pukulan yang tidak terlalu keras. Ya. Ya. Ini langkah-langkah pembinaan seorang suami kepada istri. Jangan langsung main pukul. Ini problem ini. Ya. Jangan langsung dicaci maki. Ini problem. Dan ini masih banyak ya suami, apalagi di luar sana yang sangat banyak melakukan hal yang seperti ini kepada istri-istrinya. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Karena tujuan kita tadi yang 3. Ya, ingat, tujuan kita sebagai seorang suami dalam rumah tangga itu 3. An taqarra a'yunuhum wala yahzan wa yardaina. Yang pertama adalah agar merasa nyaman dan tenang, bahagia. Yang kedua tidak bersedih. Yang ketiga agar mereka ridho dan rela. Kalau tidak merasa bahagia dan tidak bersedih, ini dicukupi oleh pemberian hak dari suami. Kalau hak-hak suami sudah dia berikan kepada istrinya, maka istri pasti akan merasa bahagia dan pasti merasakan ketidaksedihan. Yang ketiga, keridhaan dan kerelaan. Bagaimana cara agar istri merasa ridho? Ridho dan rela itu adalah di atas, dia lebih utama dibandingkan rasa bahagia. Jadi ada rasa bahagia kepada suami, ada rasa rela dan ridho kepada suami. Ridho dan rela kepada suami dicapai oleh istri, dirasakan oleh seorang istri kalau suami memberikan kepada istri hal-hal yang bukan hak istri. Memberikan tambahan. Ya, bukan sekedar hak, tapi tambahan. Ya. Misalnya hak istri nafkah 5 juta per bulan misalnya.
5 juta per bulan. Tapi suami memberikannya 10 juta. Ya. Suami memberikan apa? 10 juta tambahan 5 juta. Ini akan mendatangkan keridhaan dan kerelaan istri. Ini akan mendatangkan keridhaan dan kerelaan istri. Jelas ya? Ya. Makanya kalau seorang istri diberikan tambahan, maka yakinlah seorang istri akan ridha dan rela kepada Anda. Seorang istri akan ridha dan rela kepada Anda, apapun yang akan Anda lakukan, dia akan ridha dan rela. Kalau Anda memberikan tambahan. Jelas ya? Tapi kalau Anda kikir dan cuma memberikan seadanya, secukupnya, ya, dia tidak akan pernah, ya, dia tidak akan ridha dan rela kepada Anda. Ya. Apalagi kalau Anda meminta izin untuk menikah lagi, ya, mustahil, ya, atau hampir mustahil. Ya. Hampir mustahil. Ya, ini sebagai contoh. Saya tidak memotivasi untuk itu. Ya. Walaupun tentunya tetap dibolehkan. Ya. Ya, pada hal-hal tertentu. Kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa hukumnya mubah sebagaimana mubahnya menikah. Tapi disunahkan dalam hal-hal tertentu. Disunahkan ketika seorang suami tidak memiliki anak dari istri. Ya disunahkan karena kita ingin memiliki anak. Jelas ya. Kedua, disunahkan kalau seorang suami tidak cukup dengan satu istri. Ya. Ada laki-laki yang tidak cukup dengan satu istri. Kemudian disunahkan, ya, kalau seandainya jumlah wanita yang layak untuk menikah lebih banyak dibandingkan daripada jumlah laki-laki yang layak untuk menikah. Ini pentingnya, jumlah perempuan yang layak, ini dikasih tebal yang layak untuk menikah, lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang layak untuk menikah. Kalau sudah seperti ini, maka disunahkan untuk, ya, menikah lagi. Ya. Ya, tapi tentunya dengan syarat-syarat yang lain. Dengan syarat-syarat yang lain. Di antaranya adalah suami harus memiliki nafkah yang mampu, kemudian memiliki mental dan akhlak, ya, karakter. Ya. Karakter yang bisa untuk itu. Karena kebanyakan suami tidak memiliki mental yang baik. Akhirnya gagal. Ya. Kemudian untuk menjadi seorang suami yang layak adalah mempermudah istri dan meringankan bebannya. Mempermudah istri dan meringankan bebannya. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istri-istri kalian sudah taat kepada kalian, maka jangan sekali-kali menyusahkan mereka. Jangan sekali-kali menyusahkan istri. Ya. Bahkan Rasulullah ini juga, ya, merupakan kelalaian kita sebagai seorang suami ini. Rasulullah itu seringkali membantu Aisyah radhiyallahu anha dalam pekerjaan rumah. Padahal Aisyah itu tidak punya anak. Bayangkan, Aisyah itu tidak punya anak. Aisyah tidak punya penyakit. Masih muda. Ya. Masih muda, umur belasan tahun itu, ya, mau lari 20 km pun bisa. Ya, beda dengan kita, ya. Lari 100 meter sudah ngus-ngusan. Ya. Artinya Aisyah tidak akan merasa capek walaupun kerja di rumah seharian, 2 hari, 3 hari tanpa berhenti, dia tidak akan capek. Tidak punya anak, tidak punya kesibukan lain, masih muda. Walaupun demikian, Rasulullah tetap bantu. Rasulullah tetap apa? Tetap bantu. Ya, kita, ya, ini kelalaian saya sendiri sangat lalai dalam hal ini. Ya. Ya. Kita, ya, sudah punya banyak anak, ya, istri juga banyak kegiatan, malah santai-santai baring-baring, ya, sambil main HP. Ya. Allah musta'an. Ya, jadi menjadi seorang suami yang baik adalah suami yang meringankan beban-beban istri. Ya, ini salah satu contoh beban dalam rumah, belum lagi beban-beban yang lain, beban-beban yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wastasu bin nisa fa innahunna awanun lakum." Dalam Sunan Abi Dawud, ya. Atau dalam Sunan At-Tirmidzi. Salinglah berwasiat agar kalian berbuat baik kepada para wanita karena para wanita itu adalah orang-orang lemah yang dititipkan kepada kalian. Ya, orang-orang lemah yang dititipkan kepada kalian. Kemudian yang terakhir adalah tetap komitmen dengan keluarga dan pernikahan.
Tetap komitmen dengan keluarga dan pernikahan. Kalau komitmen dengan keluarga dan pernikahan, maka hal pertama adalah sabar dalam menjalani rumah tangga. Ya, kita memiliki istri yang pasti memiliki kekurangan, tapi kita harus sabar. Ya. Kita memiliki istri yang memiliki kekurangan, tapi kita harus sabar. Kadang-kadang dalam keluarga ada problem-problem. Kita harus sabar menyelesaikan problem tersebut. Kita harus sabar menyelesaikan problem tersebut. Ya. Dan ya, kebanyakan problem rumah tangga itu bisa diselesaikan dengan diselesaikan dengan pemberian hak yang lebih. Ya, jadi kebanyakan problem rumah tangga bisa diselesaikan dengan pemberian hak yang berlebih. Ya. Ya, misalnya diajak umrah, selesai problemnya, ya. Ya. Kalau ada problem, diajak umrah, langsung insya Allah akan selesai problemnya. Ya. Ya. Karena umrah itu adalah hak yang tambahan dari kewajiban, Kemudian di antara komitmen dalam pernikahan dan keluarga adalah seorang suami harus berani mengakui kesalahan. Seorang suami harus berani mengakui kesalahan. Walaupun tidak salah, ya, tetap harus mengatakan bahwa saya bersalah. Ya. Itu bahkan sudah menjadi fitrah wanita untuk tidak mengakui kesalahan. Ya. Jarang, ya. Tapi kita sebagai seorang suami harus berani untuk mengakui kesalahan. Bahkan walaupun tidak bersalah, kita harus mengucapkan kata maaf. Allahul musta'an. Ini berat, ya. Ya. Rasulullah SAW ketika menikahi Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai ini kan putra dari pemuka Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Huyai ini dibunuh oleh Rasulullah SAW, dipenggal lehernya oleh Rasulullah SAW. Ketika menikahi putrinya, ya Rasulullah perlu meminta maaf. Ya, padahal Rasulullah tidak perlu meminta maaf karena Huyai bin Akhtab ini adalah musuh besar kaum muslimin. Ya, musuh besar kaum muslimin. Ya. Ya, Netanyahunya pada masa Rasulullah SAW. Ya. Ya. Kalau pada zaman sekarang kan Huyai bin Akhtab itu adalah Netanyahu, ya. Ya, atau siapa Perdana Menteri Israel. Itulah Huyai bin Akhtabnya zaman kontemporer. Huyai bin Akhtab ini dipenggal oleh Rasulullah SAW. Ketika menikahi putrinya Sofiyah, Rasulullah ketika bertemu dengan Sofiyah, Rasulullah pertama kali yang dia sebutkan adalah Rasulullah mengatakan meminta uzur kepada Sofiyah. Wahai Sofiyah, saya meminta uzur. Maaf karena saya telah membunuh ayahmu. Bayangkan. Ya. Padahal Rasulullah tidak perlu meminta uzur. Ini Huyai bin Akhtab. Ya, memang perlu untuk dibunuh. Ya. Netanyahunya pada zaman Rasulullah. Ya, kalau zaman sekarang Netanyahu, Huyai bin Akhtabnya, ya, kontemporer. Ya, Huyai bin Akhtab kontemporer. Rasulullah kemudian meminta uzur kepada Sofiyah. Wahai Sofiyah, ya, saya meminta uzur, memohon maaf karena telah membunuh ayahmu. Sofiyah mengatakan apa? Sofiyah mengatakan, sebelum saya bertemu dengan Rasulullah, orang yang paling saya benci adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sofiyah, orang yang saya benci adalah Muhammad karena dia telah membunuh ayahku. Tapi ketika bertemu dengan Rasulullah, berhadapan langsung dengan Rasulullah, dia pertama berbuat lemah lembut kepadaku. Kedua, dia memohon maaf, memohon uzur kepadaku karena telah membunuh ayahku. Ketika saya bertemu dengan Rasulullah, seketika berubah dari orang yang paling saya benci menjadi orang yang paling saya cintai. Bayangkan, ya, kalau seorang suami tadi, ya, jangan hanya sekadar memberikan hak, janganlah sekadar membuat istri bahagia dan tidak bersedih, jangan. Tapi perhatikan yang ketiga. Yang ketiga apa? Membuat istri kita ridho dan rela kepada kita. Jelas ya, kalau istri ridho dan rela kepada kita, apapun yang kita lakukan, dia tidak akan pernah komplain. Ya, jadi tiga ini harus selalu diperhatikan. Ya. Jadi harus diingat.
antaqarra a'yunuhun, ya, bahagia, nyaman, wala yahzan, tidak bersedih, wa yardain, dan merasa ridha. Ya, tiga ini. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, saya kira tidak ada pertanyaan ya. Ya, kalau ada pertanyaan ya mungkin waktunya cuma 10 menit. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, sengaja kajiannya adalah kajian terbatas, misalnya temannya terbatas, tidak ya kemana-mana, karena kita mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran. Ya, mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah semua yang kita sebutkan semuanya ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Ada pun persoalan parenting, persoalan yang lain, maka kebanyakannya atau sebagiannya di luar batasan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun sudah tercakup dalam ayat Al-Quran, tapi tidak disebutkan secara jelas dan terperinci dalam Al-Quran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, tafadhalu. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan kajian dari Ustadz kita tentang tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Mungkin ada sekitar 10 menit waktu untuk sharing atau bertanya jawab. Kami persilakan pada ingin bertanya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil penelitian Dr. Aisyah Dahlan katanya itu parenting itu, bahwa umur wanita umur 40 sampai 50-an dia lebih suka mandiri, merasa bebas begitu, keluar lebih suka sendiri-sendiri. Sementara laki-laki umur 50-an merasa selalu ingin ditemani, apakah ditemani makan, ditemani apa dan sebagainya. Jadi dua yang bertolak belakang ini menurut penelitian Dr. Aisyah Dahlan ya, sering kan dia memberi kajian. Terus yang kedua juga dia sering, kedua juga perempuan kan cerewet ya, kata-katanya tiap hari itu 20.000 kata. Jadi untuk menghadapi wanita yang seperti itu kan butuh kesabaran yang luar biasa. Itu bagaimana anunya. Yang ketiga biasanya izin. Wanita kan biasa udah terjadwal majelis taklimnya satu misalnya seminggu 3 kali. Kadang-kala tanpa izin ya dia sudah melaksanakan kegiatannya itu. Bagaimana itu suami terhadap izin kepada istrinya? Makasih. Baik. Ya, Allahu a'lam ya. Kalau ya penelitiannya mungkin seperti itu ya. Ya, itu bukan wilayah saya ya. Ya, itu wilayahnya ya para pakar parenting ya. Itu wilayah penelitiannya para pakar parenting. Ya, kalau seorang istri 40 lebih ingin bebas, ya. Kalau suami usia 50 ingin terus ditemani. Ya. Ya silahkan dipraktikkan ya. Allah SWT. Itu ya tentu memang ya mungkin sejalan dengan beberapa hal ya, sejalan dengan beberapa hal. Yang pertama misalnya seorang perempuan kalau di usia di atas 40 emang ya, jarang yang ingin menikah lagi, walaupun banyak juga tapi sedikit ya, sedikit, karena memang yang pertama dari segi kemapanan hidup sudah mapan ya. Makanya ya usahakan istri Anda jangan mapan-mapan ya. Usahakan istri Anda jangan mapan. Anda yang harus mapan. Istri tidak perlu mapan dari segi ekonomi ya. Jelas ya? Ya, agar dia sampai usia 60 pun tetap memerlukan kita. Ya. Kemudian terkait dengan izinnya. Izin istri untuk majelis taklim. Kalau seandainya sudah terjadwal, silahkan, tidak ada problem. Ya, itu dibolehkan. Ya, seorang istri kalau keluar rumah memang harus izin suami, harus izin
harus izin suami. Ya. Bahkan bukan keluar rumah, berpuasa pun harus seizin suami. Ya. Berpuasa sunnah pun seorang istri harus izin pada suami. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Apalagi kalau keluar rumah, ya keluar rumah juga harus izin suami. Kalau sudah terjadwal, ya itu sudah tidak ada problem. Silakan suami izinkan bahwa pada waktu-waktu ini istri saya akan keluar untuk ta'lim, majelis ta'lim misalnya. Ya silakan, ya diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Ya silakan. Ya Masya Allah. Ini seharusnya saya yang bertanya kepada antum ini. Ya. Taib, syukran atas kesempatan. Ya, dulu pernah ada, ya sering diceramahkan, ayo Allah apa ini sesuai dengan syariat. Katanya kalau kita masih miskin disuruh menikah. Ya, setelah itu bertanya lagi kepada ustadznya, bilang, saya masih miskin, bilang menikah lagi. Sudah 2 masih miskin, menikah lagi sampai nanti 4 ternyata bisa kaya katanya. Ini apa sesuai dengan atau gimana? Ya. Ternyata dia kaya istri. Iya. Ya, syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, memang ada dalam Al-Qur'an, ya. Ya, nikahkanlah ya budak-budak kalian. Ya, niscaya Allah akan memberikan mereka kecukupan. Ya, niscaya Allah akan memberikan mereka kecukupan. Yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberikan kecukupan pada mereka. Ya, tapi ya tidak mutlak seperti itu. Ya, orang miskin disuruh menikah, ya. Tidak mutlak seperti itu, ya. Kenapa tidak mutlak seperti itu? Seandainya orang miskin ini sudah punya pekerjaan misalnya, itu tidak ada problem. Kalau seorang miskin tidak punya pekerjaan, itu tidak ada problem. Ya, silahkan menikah. Jelas ya? Ya. Tapi kalau miskinnya sudah miskin, tidak punya lagi pekerjaan, ini problem. Jadi kalau sudah punya pekerjaan, tapi pekerjaannya yang tetap dan menjanjikan, maka silahkan menikah. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Ya. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Ya. Tetapi kalau menikah dengan modal nekat, ya, ini problem. Ya. 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 Walaupun miskin, tapi ketika menikah dia sudah memiliki planning. Ya. Kalau saya menikah, saya sudah siap dari segi rezeki, dari segi nafkah. Tapi kalau dengan modal nekat, ini yang tidak dibolehkan. Ini yang tidak dibolehkan. Karena kita sendiri sebagai seorang ayah, masa ada seorang putri kita mau dilamar oleh orang yang serba tidak punya apa-apa. Ini juga problem juga ya. Ini juga problem. Kita juga sebagai fitrah manusia, kita sebagai seorang ayah ingin putri kita bahagia. Ingin putri kita bahagia. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, ya jelas ya, yang mampu di sini dari segi mahar dan dari segi nafkah, maka menikah. Jadi perintah untuk menikah itu kepada siapa? Kepada orang yang mampu. Yang mampu dari segi nafkah, yang mampu dari segi mahar. Rasul mengatakan, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, siapa yang mampu dari segi mahar dan nafkah, maka menikahlah. Maka menikahlah. Jelas ya? Ya. Juga disebutkan dalam hadis yang lain ketika Fatimah binti Qais dilamar oleh 3 laki-laki. Ya. Jadi pada zaman Rasulullah itu, kalau seorang wanita menjanda, itu sudah banyak yang antri. Ya. Tidak seperti pada zaman kita. Ya. Kalau seorang wanita menjanda sudah banyak yang antri. Fatimah binti Qais ketika menjanda, yang antri di rumahnya untuk melamar itu 3. Yang pertama Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang kedua Abu Jaham, dan yang ketiga Usamah bin Zaid.
Karena bingung, maka Fatimah bintu Qais mendatangi Rasulullah SAW. Ya. Bingung siapa yang saya harus terima. Ya. Siapa yang harus saya terima. Maka Rasulullah SAW memberikan, bukan mewajibkan ya, tapi memberikan pandangan. Kalau persoalan pernikahan, biasanya Rasulullah itu memberikan pandangan, tidak mewajibkan. Ya. Rasulullah memberikan pandangan. Ya. Beliau mengatakan, "Fa'amma Muawiyah fas'alukun la mala lahu." Adapun Muawiyah yang melamarmu itu, Muawiyah bin Abi Sufyan, itu dia adalah orang miskin, tidak punya harta. Ya. Memang ini juga punya nilai plus. Ya. Wa amma Abu Jaham fala yad'u al-'asa an atiqai. Adapun Abu Jaham itu suka memukul ya. Ya. Abu Jaham itu suka memukul. Memang ada laki-laki yang seperti itu ya. Fankihi Usamah bin Zaid. Maka terimalah lamarannya siapa? Usamah ibnu Zaid. Usamah ibnu Zaid. Ya. Maka menikahlah dia dengan Usamah ibn Zaid. Jadi persoalan nafkah ini kemampuan laki-laki yang perlu dipertimbangkan, dipertimbangkan. Kalau Anda seorang ayah, ya, mengetahui bahwa laki-laki yang datang ini adalah walaupun miskin, tapi dia adalah orang yang hebat, ya, Anda boleh kemudian memberikannya, ya, membantunya. Ya, ini uang sebagai mahar untuk anak saya. Ya, saya berikan Anda uang untuk maharnya anak saya. Silahkan. Ya, sebagai apa namanya? Ya, kebaikan dari seorang calon mertua. Ya. Ya, sebagai bentuk kebaikan dan kemurahan hati dari seorang mertua. Ya. Ini Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Ahmad Khatib Minangkabawi menjadi imam Masjidil Haram. Beliau menikah dengan cara seperti itu. Ya. Mertuanya yang datang umurnya masih 19 tahun. Karena mertuanya melihat ini Ahmad Khatib tidurnya di Masjidil Haram, tidak punya waktu istirahat, semua waktunya untuk menuntut ilmu. Dan tidurnya di Masjidil Haram. Mertuanya seorang tajir besar di kota Mekah Al-Mukarramah. Sekaligus pemuka tokoh kota Mekah. Maka mertuanya langsung datang menawarkan, "Saya punya putri. Apakah kamu rela saya nikahkan dengan dirimu?" Dia mengatakan, "Pertama, saya mau fokus menuntut ilmu. Kedua, saya tidak punya pekerjaan. Saya menuntut ilmu. Ketika saya masih muda, umur 19 tahun. Maka mertuanya mengatakan, "Jawaban itulah yang saya mau. Ya. Pertama, saya nikahkan Anda bukan tujuan agar Anda menafkahi putri saya, bukan. Saya menikahkan Anda dengan putri saya agar Anda tetap fokus menuntut ilmu. Ya. Saya akan berikan Anda uang untuk mahar dan saya akan berikan aset saya. Saya akan berikan Anda hotel, dan hotel ini ya, pada saat zaman itu 100 tahun yang lalu, ya. Dan hotel ini keuntungannya untuk Anda dan istri Anda." Ya, bayangkan ya, seorang mertua yang sangat luar biasa. Seorang mertua yang sangat luar biasa, ya. Jadi beliau mengatakan, Ahmad Khatib mengatakan, semua kehidupan saya adalah dari mertua saya. Saya fokus menuntut ilmu, dan memang sangat luar, ketika dia fokus menuntut ilmu, dia menjadi seorang ulama besar. Berhasil menjadi seorang imam di Masjidil Haram. Ketika istrinya meninggal, ya, beliau ingin pulang ke Indonesia. Ya, merasa sedih karena sangat mencintai istrinya. Tapi mertuanya datang dan mengatakan, "Wahai Ahmad, saya punya putri yang lain. Ya, saya punya putri yang lain. Nah, apakah Anda ingin menikahinya?" Ya, maka Ahmad Khatib menikahi putrinya yang lain. Ya, ini kalau dapat mertua yang seperti ini ya luar biasa, ya. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullah. Saya kira demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain insyaallah taala. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.